Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Subki Hasbi selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Perkenalkan, saya Gabriela Laura Cantikwi dengan nomor induk mahasiswa 2551601011111002 dengan kode kelas 01A. Dalam kesempatan ini, pada video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dengan judul atau tema Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniyah dalam konteks masyarakat madani dan kerukunan umat beragama. Saya memilih tema ini karena menurut saya ini adalah sebagai umat muslim yang hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk, yang sangat bervariasi, di mana kita harus mampu menjalin hubungan yang baik tidak hanya dengan sesama umat muslim, tetapi juga dengan seluruh manusia tanpa memandang perbedaan. Dengan itu, langsung saja kita masuk dalam topik pembahasan pertama dalam presentasi saya kali ini. Di sini saya memberikan pengantar terlebih dahulu mengenai pengertian dari masyarakat madani itu sendiri. Jadi, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian. Dalam konteks Islam, konsep masyarakat madani tidak bisa dipisahkan dari nilai ukhuwah atau persaudaraan, di mana nanti ukhuwah di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan antara sesama muslim, dan ukhuwah Insaniyah yang berarti persaudaraan antara seluruh manusia. Kedua jenis atau macam ukhuwah ini saling melengkapi dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Next, kita menuju pada pengertian ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini berarti persaudaraan sesama umat Islam yang didasarkan pada iman dan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat tersebut, Quran surah Al-Hujurat ayat 10, artinya setiap muslim di sini harus merasa memiliki, harus merasa peduli terhadap saudaranya yang sesama muslim tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau status sosial. Persaudaraan ini menjadi pondasi yang sangat kuat dalam memperkuat umat Islam agar bersatu dan saling menolong dalam sebuah kebaikan. Next, menuju pada bentuk-bentuk dari ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Bentuk nyata ukhuwah Islamiyah ini bisa dilihat dari sikap saling menasihati dalam kebenaran, saling membantu dalam kesulitan, dan menjaga kehormatan satu sama lain. Kita juga bisa menyadari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan seperti ghibah, fitnah, dan mungkin pertikaian atau pertengkaran. Dengan ukhuwah Islamiyah ini, umat Islam menjadi kuat dan solid dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya pada zaman sekarang ini yang maraknya teknologi-teknologi yang semakin canggih seperti itu. Next, menuju pada pengertian ukhuwah Insaniyah. Apa itu ukhuwah Insaniyah? Perbedaannya dengan ukhuwah Islamiyah tadi, ukhuwah Insaniyah ini adalah persaudaraan antar sesama manusia, di mana Islam mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari satu nenek moyang, yaitu adalah Nabi Adam dan Hawa. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di mana dalam tersebut Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling membenci. Jadi walaupun berbeda agama, walaupun berbeda ras atau berbeda budaya, kita nantinya tetap harus menghormati dan bekerja sama dalam suatu kebaikan. Next, bentuk ukhuwah insaniyah itu sendiri bisa diwujudkan dengan menghargai perbedaan, berlaku adil, dan menjaga hak-hak setiap manusia. Kita dilarang melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap orang lain hanya karena berbeda keyakinan misalnya. Contohnya, saat terjadi bencana alam, semua orang saling membantu tanpa memandang agama atau suku. Inilah adalah wujud nyata ukhuwah insaniyah dalam kehidupan sehari-hari. Next, bagaimana hubungan antara ukhuwah dan masyarakat madani itu sendiri? Jadi masyarakat madani seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa masyarakat madani di sini adalah masyarakat yang terbuka, adil, dan menghargai perbedaan. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan masyarakat yang seperti ini. Jika setiap orang bisa menjaga hubungan baik dengan sesama muslim dan juga dengan umat lain yang berbeda agama, maka akan tercipta lingkungan yang damai, tertib, dan saling menghargai. Inilah cita-cita masyarakat madani yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW saat membangun masyarakat di Madinah. Next, di sini pada kerukunan umat beragama. Salah satu wujud ukhuwah insaniyah adalah kerukunan antar umat beragama. Kerukunan berarti hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita bisa bekerja sama dalam hal sosial, gotong royong, atau mungkin menjaga kebersihan, atau mungkin membantu sesama tanpa harus mencampur adukan keyakinan yang berbeda itu. Inilah yang menjadi Indonesia kuat sebagai bangsa yang majemuk atau bangsa yang beragam. Next, pada poin terakhir di sini ada hikmah ukhuwah itu sendiri. Dari ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah kita dapat mengetahui banyak sekali hikmah. Yang pertama di sini adalah menumbuhkan empati dan kasih sayang antar sesama manusia. Yang kedua, mencegah konflik dan juga perpecahan. Ketiga, menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis. Keempat, memperoleh keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di mana ukhuwah bukan hanya ajaran sosial tetapi juga ibadah yang sangat-sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita wujudkan ukhuwah Islamiyah dan insaniyah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mulai dari hal-hal sederhana seperti saling menyapa, terus kemudian bisa membantu teman yang kesulitan dan menghargai perbedaan di sekitar kita. Ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Semoga dengan ukhuwah yang kuat kita dapat membangun masyarakat madani yang damai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya Gabriela Telora Cantikuwi memohon maaf apabila ada perkataan saya atau mungkin perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya memohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.